Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film bertema aksi thriller, berjudul Black Lotus, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus, yang memutuskan pensiun setelah sebuah insiden, namun masa tenangnya terganggu, ketika sekelompok penjahat mengusik keberadaannya. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara musikal yang akan diadakan di sebuah gedung, yang adalah konser orkestra besar. Namun ketika grup musik tersebut sedang sibuk latihan, tiba-tiba komplotan teroris datang dan menyandera mereka. Di sisi lain, pasukan khusus militer yang dipimpin oleh John, tiba di tempat tersebut untuk membebaskan para sandera yang ada di sana. Di sini komplotan teroris melakukan siaran langsung di sebuah platform sosial media, dan mereka meminta uang tebusan senilai 30 juta US dollar jika mereka semua ingin selamat. Awalnya John dan anggotanya menempatkan posisi hanya untuk mengintai mereka, hingga menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Namun mereka melihat seorang sandera yang dibunuh, dan secara tidak langsung memancing kemarahan Matteo, yang dengan gegabahnya langsung menyerang padahal John belum memberi perintah. Meskipun mereka berhasil menetralisir para teroris, namun karena sikap gegabah Matteo ini berakibat fatal, karena John harus tertembak di bagian perutnya. Setelah melihat John sekarat, Matteo meminta maaf karena sudah gegabah mengambil keputusan dan tak menghiraukan perintah darinya. Ketika mereka semua menganggap bahwa semua ini telah selesai, tiba-tiba seorang anggota musikal yang ternyata juga anggota teroris, datang menghampiri dan menembak mati John, sehingga membuat Matteo membrutal. 5 tahun setelah kematian John, kita diperlihatkan Matteo yang kini bekerja di sebuah pabrik kayu. Setelah sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer, keputusan berat tersebut terpaksa dia ambil karena kematian John sahabatnya, yang membuatnya dihantui rasa bersalah setiap harinya. Keesokan harinya setelah mendapatkan bayaran, Matteo memutuskan untuk pergi ke Amsterdam untuk menemui Helen dan Angie, istri dan anak John yang kini mereka berdua tinggal di Belanda. Adegan berganti dengan memperlihatkan pelabuhan di Amsterdam, di mana di pelabuhan tersebut, Interpol berhasil menangkap sindikat yang menyelundupkan barang terlarang. Kita akan diperkenalkan dengan 2 agen dari Interpol yang sangat terlatih, bernama Sira dan Fisher. Di sisi lain, penangkapan itu juga disaksikan oleh anggota sindikat lainnya yang bernama Ber, dan berhasil merekamnya untuk dilaporkan ke pemimpin sindikat tersebut. Keberhasilan Interpol dalam menggagalkan penyelundupan barang terlarang tersebut tak lain berkat anggotanya bernama Roman, yang sengaja ditugaskan menyusup di dalam kriminal tersebut sebagai mata-mata. Adegan kembali memperlihatkan Matteo, yang sudah menemukan rumah Helen. Di sini Matteo disambut oleh Angie, anak John. Setelah 5 tahun tidak bertemu, Helen bercerita bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan seorang pria yang sangat menyayangi mereka berdua. Setelah 5 tahun berlalu, Matteo terus menyalahkan dirinya sebagai penyebab kematian John. Namun Helen kelihatan kesal karena dia tak mau mengungkit masa lalunya yang hanya membuatnya bersedih kembali. Helen juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Matteo karena ketika John meninggal Matteo tidak hadir di prosesi pemakamannya. Setelah merasa dirinya hanya membawa masalah, Matteo memutuskan untuk pergi. Namun Helen teringat bahwa Matteo hanya hidup sebatang kara dan tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga Helen mengejarnya dan mengajak Matteo agar tinggal bersamanya. Setelah menunjukkan kamar untuk Matteo, Helen menjelaskan bahwa semua barang peninggalan John mulai dari senjata, baju, dan perlengkapan lainnya, bisa Matteo gunakan ketika Matteo membutuhkannya. Di sisi lain, Ber dan Lo memberikan informasi kepada bosnya, Saban, memberitahukan bahwa akhir-akhir ini bisnis mereka selalu berhasil dicinduk oleh Interpol. Mereka berdua curiga bahwa ada pengkhianat di dalam organisasi mereka.
Mendengar itu, Saban memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnisnya sampai pengkhianat itu ditemukan. Beralih ke rumah Helen, kita diperlihatkan suami barunya bernama Paul. Di sini Helen mengenalkan Matteo kepada Paul dan meminta izin agar Matteo bisa tinggal bersama mereka sementara waktu, dan Paul pun mengizinkannya. Besoknya di tempat Paul bekerja, dia didatangi oleh Saban, yang ternyata Paul juga bekerja sama dalam sindikat tersebut. Maksud Saban menemuinya untuk menanyakan uang sebesar 15 juta euro yang secara misterius menghilang dari rekeningnya. Di sini Paul menjelaskan bahwa uang tersebut masih ada di rekeningnya, hanya saja ada sedikit masalah di perangkat lunaknya yang memberikan notifikasi pengaliran dana secara palsu. Namun Paul berjanji akan segera mungkin memperbaikinya dan meminta Saban untuk tidak khawatir akan hal itu. Padahal faktanya Paul sudah menggelapkan uang tersebut, dan masalah besar pun akan segera menghampirinya. Setelah meninggalkan tempat tersebut, ternyata Saban dan juga Ber sedang diintai oleh Roman. Namun tanpa Roman sadari, dirinya juga sedang diintai oleh Lo yang sudah curiga bahwa Roman adalah pengkhianatnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Matteo yang sehari-harinya hanya menemani Angie. Bahkan dengan kedekatan mereka berdua, Angie sendiri sudah menganggap Matteo seperti ayahnya. Singkat cerita, di malam hari, Helen melihat Paul tak seperti biasanya, di mana kali ini Paul terlihat sangat murung. Yang jelas Paul sangat bingung karena memikirkan cara agar dia bisa mengembalikan uang yang telah ia gelapkan dari rekening Saban. Keesokan harinya, sebuah perahu yang mengangkut banyak penumpang tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan mayat yang menggelantung di bawah jembatan, yang ternyata mayat itu adalah Roman, yang kemungkinan besar telah dihabisi oleh Lo. Setelah kematian Roman, Saban mulai menghubungi kliennya dan memberitahu mereka semua bahwa bisnis mereka bisa dimulai kembali. Kematian Roman diketahui oleh Sira dan Visser, dan mereka harus merubah strategi mereka agar bisa menangkap sindikat yang menyelundupkan barang terlarang itu. Di sisi lain, Paul dihubungi oleh Saban yang membutuhkan kabar baik terkait uang 15 juta euro miliknya, namun Paul terus-menerus mencari alasan dan meminta lebih banyak waktu untuk memperbaikinya. Akan tetapi Saban sudah mengira bahwa Paul juga berkhianat. Kemudian Saban mengutus Ber dan Zip untuk menjalankan rencana. Di tempat lain, Matteo bersama Helen dan juga Angie sedang berjalan-jalan di tengah keramaian kota. Lalu tiba-tiba datanglah komplotan pria bertopeng yang langsung memukul Matteo dan membawa Angie. Meskipun Matteo sempat melawan, namun pada akhirnya tetap tumbang. Helen menghubungi Paul untuk memberitahu bahwa putrinya diculik oleh orang yang tidak dikenal. Paul yang curiga itu adalah perbuatan Saban kemudian langsung menghubunginya dan memohon agar Angie dibebaskan. Paul juga berjanji akan sesegera mungkin mengembalikan uangnya. Beralih ke Matteo yang sedang berusaha mengejar orang yang menculik Angie. Yang jelas dia tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja dengan membawa anak sahabatnya. Pada klimaksnya, mobil yang ditumpangi penjahat tersebut bertabrakan dengan mobil lain yang membuat Matteo harus terpental dan jatuh pingsan. Ketika tersadar, Matteo sudah berada di rumah sakit dan sedang dirawat karena terluka di bagian kepalanya, namun dia tidak memperdulikan rasa sakit itu karena keselamatan Angie jauh lebih penting. Terlihat agen Sira dan juga Visser yang ada di sana, dan mereka menjelaskan bahwa ada yang aneh dengan kasus penculikan Angie, karena setahu mereka, Saban dan komplotannya tidak pernah melakukan kejahatan seperti sekarang ini. Terlepas akan hal itu, Matteo tetap pergi karena dia akan melindungi keluarga John apapun yang terjadi. Sekembalinya ke rumah, Matteo mengingat perkataan John, yang mengatakan jika suatu saat terjadi hal buruk kepada dirinya, maka Matteo lah yang harus menggantikan dirinya untuk menjaga keluarganya. Selanjutnya Matteo mengeluarkan senjata simpanan John untuk digunakan dalam misinya membebaskan Angie. Namun di sini Paul menjelaskan secara detail kebiasaan Saban dan anggotanya berada. Hal itu membuat Matteo curiga bahwa Paul terlibat dalam penculikan tersebut. Setelah didesak Matteo, Paul akhirnya mengakui bahwa dirinya penyebab diculiknya Angie. Paul juga menjelaskan bahwa dia sudah menggelapkan uang Sabar sebesar 15 juta euro dan saat ini dia tak mampu mengembalikannya. Di sini Matteo mempunyai ide dan meminta Paul untuk menghubungi Saban dan mengatakan bahwa uang 15 juta euro sudah ada, lalu mengajaknya untuk pertukaran, karena hal itu akan mudah bagi Matteo agar bisa menemukan keberadaannya. Namun Saban menyadari bahwa itu semua adalah jebakan,
Karena dia yakin bahwa Paul tak mungkin mempunyai uang sebanyak itu, maka dari itu Saban mengutus Zip untuk datang ke tempat yang sudah mereka sepakati. Di depan rumah, ternyata sudah ada Visser yang sedang mengintai pergerakan Paul, dan saat itu juga Matteo menodongkan sebuah pistol agar Visser mau memberikan mobilnya. Di sisi lain kita diperlihatkan Paul yang sedang berusaha mengamankan uang yang telah dia gelapkan dari Saban. Di sini Paul berusaha melarikan diri dari tanggung jawabnya dan berniat pergi meninggalkan Helen dengan membawa uangnya. Adegan berganti memperlihatkan Matteo yang sudah membawa uang tebusan. Namun ketika Zip dan anak buahnya datang mereka tidak menepati janjinya untuk membawa Angie, karena mereka yakin bahwa itu semua hanya jebakan. Matteo yang tidak mau terjadi hal buruk kepada Angie akhirnya menyerahkan uang tersebut, yang ternyata isinya bukan uang melainkan sebuah bom. Di saat Matteo akan dieksekusi mati, bom tersebut meledak dan menewaskan sebagian anak buah Zip. Matteo lalu membawa Zip dan sedikit menyiksanya agar dia mau buka mulut di mana keberadaan Angie. Di rumah Helen, kita diperlihatkan Lo yang sudah ada di sana untuk mengambil uang yang ada di tangan Paul. Namun di sini Lo harus berhadapan dengan agen Visser, walaupun itu adalah perlawanan yang sia-sia. Ketika Visser dan Helen kewalahan menghadapi Lo, Paul malah sibuk mengemasi seluruh uangnya dan segera kabur tak memperdulikan apa yang terjadi kepada Visser. Namun ketika Paul masuk ke dalam mobilnya, ternyata Lo sudah ada di sana dan saat itu juga langsung membunuh Paul. Tak lama agen Sira datang untuk membantu Visser. Tak lama karena dia dihubungi oleh Matteo yang meminta bantuan untuk membebaskan Angie. Di sini Sira meminta Matteo untuk mundur karena terlalu bahaya berurusan dengan Saban dan anak buahnya. Namun Matteo yang seorang mantan pasukan khusus dan janjinya menjaga keluarga John, tentu dia tak akan mundur begitu saja. Sesampainya di markas Saban, Matteo tak berpikir panjang dan langsung membrutal menghabisi para sindikat. Setelah sekian lama bergulat, Sira akhirnya datang dan membantu John. Di sini mereka saling menguntungkan karena Matteo ingin menyelamatkan Angie, sementara Sira ingin melenyapkan kelompok Saban yang selama ini dia incar. Saban yang tahu dirinya sedang terancam, memutuskan untuk pergi dengan membawa Angie, hingga tiba di suatu titik mereka berdua harus berhadapan dengan Ber dan Lo agar bisa mengejar Saban. Terjadilah baku hantam di antara mereka, di mana agen Sira sangat kesulitan menghadapi Lo, begitupun dengan Matteo. Beberapa kali mereka berdua harus terkena tusukan dan sabetan pisau, namun mereka berdua pada akhirnya menang, membunuh Ber dan Lo. Setelah pertarungan panjang yang sangat melelahkan, selanjutnya Matteo mengejar Saban dan berhasil menemukannya. Di sini Matteo berusaha untuk memberikan kebebasan kepada Saban dan akan membiarkannya tetap hidup asalkan Saban mau menyerahkan Angie kepadanya. Saban yang tahu Matteo hanya membawa sebilah pisau, jelas merasa bahwa dirinya lebih diuntungkan dengan sebuah pistol yang akan lebih cepat menghabisi Matteo. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Matteo lah yang lebih dulu menghabisi Saban dengan pisau, mengakhiri hidupnya. Film diakhiri dengan memperlihatkan Helen dan Angie yang kembali hidup dengan aman, tentram dan bahagia. Begitu juga dengan Matteo yang memutuskan untuk pergi dan akan menata kembali hidupnya untuk lebih baik lagi. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.